Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share tentang wakaf dalam rangka memenuhi program dari komunitas peduli masa depan saya, yaitu satu hari saya harus share ke satu orang tentang wakaf. Jadi kali ini kita akan mengetahui apa sih itu wakaf, kemudian seberapa pentingkah gitu makna wakaf dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya wakaf itu adalah ringan di amalan dan berat di manfaat gitu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi wakaf itu adalah termasuk dalam sedekah jariah kategorinya. Salah satu contoh ini wakaf pertama dalam sejarah Islam yaitu sahabat Rasulullah, yaitu wakaf dari Umar bin Khattab. Dia mewakafkan sebuah kebun di mana kebun itu akan dimanfaatkan hasil kebunnya untuk kepentingan umat. Contoh yang berikutnya adalah wakaf dari Utsman bin Affan, yaitu berupa sumur, di mana sumur itu dibangun kemudian airnya dimanfaatkan oleh banyak orang yang melalui sumur itu. Itu contoh wakaf dari sahabat Nabi. Nah, jika kita berbicara infak dan zakat, maka takarannya relatif kecil. Namun jika kita berbicara tentang wakaf, maka inilah mungkin yang bisa menjadi salah satu solusi untuk kondisi negara kita saat ini. Mengingat kita bangsa Indonesia itu kan mayoritasnya muslim. Apabila semuanya berwakaf, maka insya Allah semua penduduknya akan makmur dan sejahtera dengan adanya menikmati hasil dari wakaf produktif. Nah, wakaf produktif juga bisa disalurkan di sekolah, kemudian dalam bidang kesehatan, di klinik, dan juga di bidang lain seperti wakaf produktif ala warung nasi Ampera. Jadi di sini hasil wakafnya itu digunakan untuk membiayai program-program sosial seperti layanan kesehatan, ibu gratis di rumah bersalin cuma-cuma, Taman Wakaf Firdaus Memorial Park, hingga program pendidikan seperti Kutab Al-Fatih gratis di Cilenyi. Jadi sangat bermanfaat ya. Kemudian ini di video sebelumnya kita sudah tonton bersama, ada kisah tentang warga Aceh yang sudah 200 tahun itu selalu berwakaf gitu ya. Artinya wakaf produktifnya sudah menghasilkan dan dimanfaatkan oleh warga Aceh gitu. Itu videonya sudah kita simak bersama. Nah, bagaimana jika kita itu belum sempat berwakaf sampai dengan saat ini gitu. Karena wakaf produktif itu kan identik dengan sesuatu yang besar. Jadi apabila kita punya harta yang besar, maka kita bisa produktif. Tapi bagaimana ini kalau sumber daya yang kita punya terbatas, harta yang kita miliki belum banyak? Bisakah kita berwakaf? Nah, ini dia, bisa ya. Wakaf wasiat itu dapat menjadi solusi apabila kita belum memiliki harta yang banyak. Pemegang polis atau peserta asuransi jiwa syariah dapat memberikan wasiat wakaf uang santunan asuransi jiwa syariah kepada ahli waris untuk diberikan ke nadir atau pengelola wakaf dengan jumlah dan ketentuannya sesuai dengan fatwa DSN MUI, sehingga dananya dapat dimanfaatkan secara luas untuk produktivitas dan pemerataan kesejahteraan anak negeri. Ya, ini ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Kalau dari segi manfaat asuransi yang bisa dimanfaatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi, selebihnya untuk ahli waris. Kemudian dari segi investasinya yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga dari total manfaat asuransi yang terbentuk, manfaat investasi yang terbentuk saat itu. Jadi apabila ada seseorang yang punya polis asuransi unit link yang ada investasinya, maka yang manfaat asuransinya itu apabila peserta meninggal dunia kan ada uang pertanggungan. Nah, uang pertanggungan itu 45%-nya boleh diwakafkan. Kemudian kalau dari investasinya yang bisa dimanfaatkan untuk wakaf yaitu sepertiganya dari total manfaat investasi yang terbentuk saat itu. Ini ada 3
lembaga wakaf yang sudah bermitra dengan salah satu perusahaan asuransi, yaitu iWakaf, Dompet Duafa, dan Lembaga Wakaf MUI. Mereka adalah berperan sebagai nazir atau pengelola wakaf yang terpercaya. Jadi saya ilustrasikan di sini. Ini ada sebuah ilustrasi di mana kita itu sedang mengalami masa produktif. Bisa mulai dari 25 atau 30 tahun. Sampai dengan rata-rata usia produktif itu 55 atau kalau enggak 60 tahun. Ini disebutnya masa produktif di mana kita itu berusaha, bekerja, mendapatkan penghasilan gitu kan. Sehingga kita bisa membeli aset, memiliki aset, rumah, kemudian ada kendaraan, kemudian ada gedung, tanah, dan sebagainya. Nah, ini disebutnya adalah aset yang kita manfaatkan untuk keluarga, gitu ya. Nah, namun masa produktif kita itu sayangnya hanya sampai 60 tahun. Untuk selanjutnya setelah usia 60 tahun, kita akan mengalami masa yang kurang atau tidak produktif, yaitu sampai usia meninggal dunia. Katakan rata-rata usia manusia itu 75 tahun. Berarti selama 15 tahun ini biaya hidup kita itu adalah mengandalkan dari aset yang kita miliki saat kita masih produktif untuk membiayai semuanya. Nah, ini adalah masa di mana kita sebenarnya di dunia ini hanya sementara. Itu hanya sementara, gitu ya. Padahal ada masa yang kekal abadi, kita nggak tahu sampai kapan, sampai tidak terhingga, yaitu masa di akhirat. Masa di akhirat ini masa yang cukup lama gitu. Selama masa pensiun aja kita itu mengandalkan ini aset yang kita miliki untuk menghidupi biaya hidup kita. Bagaimana dengan masa-masa saat kita itu ada di akhirat? Apakah kita masih bisa mendapatkan manfaat dari hasil investasi kita? Jawabannya bisa. Dengan apa? Dengan wakaf itu tadi. Dengan berwakaf, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya. Kita bisa mendapatkan transferan berupa bukan uang ya, tapi transferannya berupa pahala. Karena apa? Dengan berwakaf produktif, maka hasilnya kan akan dikembangkan secara terus-menerus. Maka itu akan berpotensi untuk untuk bisa mendapatkan pahala secara terus-menerus. Nah, caranya adalah, kita juga tidak perlu untuk semua aset yang kita miliki kita wakafkan. Kita hanya perlu ya untuk mewakafkan, menyisihkan misalnya 5% dari total penghasilan yang kita miliki tiap bulannya. Misalkan katakan penghasilan kita 20 juta. Berarti 5% kali 20 juta ada 1 juta per bulan bisa kita wakafkan. Kita cicil gitu untuk diwakafkan dan bisa menghasilkan dana wakaf 1 miliar sampai dengan 1 miliar, dan uang 1 miliar ini akan dikelola oleh nazir yang terpercaya tadi. Oleh nazir dikelola, kemudian kita di akhirat nanti akan mendapatkan transferan pahala secara terus-menerus. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah solusi apabila kita ingin ketika kita di akhirat itu kita masih mendapatkan manfaatnya dari harta yang sudah kita miliki, sudah kita raih dengan kerja keras saat itu dengan cara berwakaf. Kita menciptakan yang namanya aset baru. Nah, dengan cara yang murah menyisihkan, gitu ya, itu kita bisa menciptakan wakaf, yaitu wakaf wasiat dari polis asuransi jiwa syariah. Itu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.